Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Mr. Robert. Povsania. Ini sudah hari ke-10 suamiku pergi. Kami tidak sering berkomunikasi, karena kesibukan di sana. Terkadang juga masalah pada jaringan operator yang agak sulit. Terkadang aku berharap, suamiku akan sedikit egois dengan mengesampingkan pekerjaan sejenak. Lalu menghubungiku beberapa menit saja. Nyatanya, jika dia sudah fokus pada pekerjaan maka dunia berubah musim pun tidak mampu menggoyahkannya. Tapi rindu itu sangat menyiksa. Bertambah hari, kadarnya semakin menumpuk. Sebagai wanita normal dan pernah disentuhnya, aku seperti hampir mati karena selalu terbangun dengan tempat kosong di sisiku. Ada yang hilang dari hatiku. Meski aku selalu menghibur diri, bahwa semua akan berakhir indah pada waktunya, lalu asisten Kemayuku, dia sama sekali tidak dapat menghibur. Dia pergi ke Surabaya untuk beberapa hari ke depan. Ada pernikahan anak pejabat di sana, yang meminta jasa rancangan butik kami. Ya, alhamdulillah, butik kami sekarang lumayan terkenal di kalangan kaum pejabat. Lalu pesanan yang pernah dijanjikan oleh Ibu Rafika? Jangan tanya betapa senang Ben, ketika orderan itu dilimpahkan kepadanya. Tingkahnya sudah seperti anak kecil. Dia berjingkrak-jingkrak tak karuan, dan semalaman mengajak teman-temannya berkaraoke ria. Terserah sajalah, dia pria dewasa yang hidupnya bukan lagi urusanku. Bagaimana hasil rancangannya? Sangat spektakuler. Sangat membahana hingga Rafika bahkan memesan beberapa lagi, untuk digunakan dalam acara-acara resmi yang sering dihadiri. Untung saja pekerjaanku lumayan banyak akhir-akhir ini. Aku pun sedikit lupa dengan rasa sepiku. Rasanya senang dapat menyalurkan bakat ke dalam rancangan-rancangan terbaru. Bahkan aku juga tidak pernah mengira, jika butik yang dirintis ibu kini berkembang dengan pesat. Ayah masih sibuk dengan pekerjaan, dan jika memiliki waktu sedikit luang maka aku sering berkunjung ke rumah lama. Hanya saja ada satu ganjalan yang selalu membuatku merasa malu. Ya, apalagi kalau bukan pertanyaan kenapa aku belum hamil? Aku juga sudah ingin memiliki momongan. Tapi sampai detik ini belum juga ada tanda-tanda aku mengandung, meski tamu bulananku tidak datang semenjak liburan kami ke Jepang. Tapi itu tidak dapat dikatakan sedang hamil, bukan? Mungkin karena akhir-akhir ini aku kelelahan saja. Hubungan dengan Jian juga sedikit banyak dapat menghiburku. Kami hampir tiap malam saling bertatap muka lewat video call. Lucunya dia selalu memberiku tips-tips, yang sebenarnya belum berguna. Karena aku belum hamil. Dia adalah calon ibu yang sangat antusias dan bahagia, dan aku iri melihatnya. Baju untuk kamera Robert sudah kamu antar Win? Belum Mbak. Sebentar lagi ya, soalnya tanggung nih. Wiwin, salah satu pegawai butik terlihat sangat sibuk mengepak barang-barang pesanan klien. Aku membantu mengepak beberapa barang. Sebisanya aku melibatkan diri, hingga tidak terlalu membebani mereka. Aku tidak pernah menganggap mereka lebih rendah dariku. Mereka aku anggap sama, hingga mereka pun merasa nyaman di sekitarku. Kebetulan aku mau keluar sebentar, aku saja yang antar. Kamu masih menyimpan alamatnya kan? Maaf ya Mbak, jadi merepotkan. Wiwin terlihat tak enak, meski begitu akhirnya dia memberikan sebuah kartu nama yang langsung aku ambil. Sudah, tidak masalah. Nanti kalau pekerjaanmu sudah selesai, kamu istirahat saja dulu. Aku memanggil Rizka dan Dewi, dua karyawan lain untuk membantu Wiwin. Setelah itu aku berpamitan kepada mereka.
Sepertinya makan siang di luar sesekali tidak apa-apa. Aku memang tidak mempekerjakan banyak karyawan. Mencari orang yang kompeten dan dapat dipercaya adalah hal tersulit. Terlebih sikap Ben yang super perfecto. Hanya saja jika sedang banyak orderan seperti sekarang, semua ikut kena getahnya. Bukannya efisien malah jadi kerepotan. Aku paling tidak mau disebut tidak kompeten, karena banyaknya pesanan yang tiba tidak tepat waktu. Namun lagi-lagi Ben tidak mau dibantah, padahal dia sendiri sedang di luar kota. Kadang sikapnya memang menyebalkan, dan sebisa mungkin akulah yang harus bertanggung jawab penuh. Setelah menyapa Pak Kamto, satpam yang bekerja di butikku, aku berjalan menuju tempat parkir di halaman. Aku segera masuk ke dalam mobil, dan segera melaju di jalanan yang sudah lumayan macet. Aku melirik sejenak ke alamat yang diberikan oleh Wiwin. Jadi nama pria itu, Andrew Robert. Davia, putri salah satu petinggi di parlemen kita mengirimkannya baju, dan korsase anggrek hitam yang super mahal. Sepertinya dia pria yang sangat istimewa, terlebih melihat alamat di kartu itu. Aku tidak terlalu mengenal Davia. Mungkin dia salah satu orang yang ikut latah, melihat beberapa temannya menggunakan rancanganku terlebih dahulu. Mereka, para wanita cantik dengan gaya hidup sosialitanya. Banyak yang menawarkan agar aku mengadakan fashion show saja, dan mereka bersedia membantu menyewa tempatnya. Tapi aku menolak dengan halus, karena itu bukan keinginanku. Aku hanya ingin menjadi desainer, yang bebas tanpa harus ada publikasi. Biarkan saja jika memang tidak semua orang mengenal diriku atau rancanganku. Setidaknya aku tidak akan dihubung-hubungkan dengan Tante Becky, yang maha sukses. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri. Akhirnya aku memilih untuk mengantar barang pesanan itu terlebih dahulu. Toh, aku terbiasa berpuasa, jadi telat makan siang beberapa menit saja tidak akan masalah. Biasanya Nadia Getol membawakan makan siang, tapi beberapa hari ini dia juga sangat sibuk dengan pekerjaan. Jadi kami yang terbiasa makan siang bersama, harus menerima jika ada hal lebih penting untuk dia kerjakan. Aku juga belum bertanya mengenai suamiku kepadanya, entah mengapa seolah waktu tidak berpihak kepadaku saat ini. Aku pandangi sekali lagi layar ponsel di jok samping. Tidak ada notifikasi WA atau sambungan masuk. Harusnya bukankah menjelang makan siang begini, dia mengirimkanku kabar. Aku sendiri sudah jengah karena tiap pesan yang kukirim tidak pernah dibalas. Sementara teleponnya tidak pernah diangkat, dan aku tahu pasti nomor suamiku aktif. Aku hanya berharap semoga Allah segera memberiku seorang anak. Dengan kehadirannya, besar kemungkinan aku akan merasa tak lagi sendirian. Aku takkan lagi kesepian karena ada teman. Mengingat rumah besar kami yang rasanya begitu sunyi, dan merindukan gelak tawa anak-anak. Yang terpenting, aku pun berdoa untuk keselamatan suamiku. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk di sana. Aku tidak pernah berburuk sangka, semoga Allah akan selalu melindungi keluarga kami. Mr. Robert. Aku memasuki sebuah gedung perkantoran yang sangat besar di sebuah kawasan industri elit. Tahu ini sebuah perusahaan konstruksi yang cukup terkenal di Indonesia. Aku menghampiri meja resepsionis. Seorang gadis cantik menyambut kedatanganku dengan senyuman ramah. Maaf, selamat siang. Apa ada yang bisa kami bantu Mbah? Lydia menyapa ramah. Namanya aku ketahui dari nametak yang terpasang di blazer mahalnya. Saya dari butik Sakinah. Saya ingin mengantar kiriman untuk Mr. Andrew Robert. Kalau boleh tahu, kantor beliau ada di lantai berapa ya? Aku melemparkan senyum ramah andalanku. Sebenarnya aku sudah biasa mengantar sendiri pesanan milik klien, tapi akhir-akhir ini memang banyak mengandalkan pegawai untuk keliling.
Tadi aku juga berpikir sekalian saja keluar makan siang. Rasanya bosan di ruangan terus, terlebih dengan memikirkan rindu yang semakin menggebu. Emer Robert. Beliau ada di lantai 35. Nanti asistennya akan menunjukkan ruangan beliau untuk Anda. Terima kasih. Aku segera berlalu meninggalkannya menuju lift, yang sebentar lagi akan membawaku naik. Untunglah aku datang tepat waktu saat para karyawan makan siang, hingga lift tidak cukup padat. Hanya beberapa orang, dengan wajah acuh. Lantai 35. Aku menemukan seorang wanita muda seumuran denganku berpakaian rapi, sedang mengetik di meja kayu yang licin. Mungkin itu salah satu asisten Emer Robert. Selamat siang, apa benar ini kantor Emer Andrew Robert? Dia terlihat berhenti sejenak dari kegiatannya dan memandangku dengan penuh selidik. Apakah aku begitu mencurigakan? Sepertinya penampilanku sudah lebih dari cukup untuk datang ke sebuah gedung perkantoran mewah seperti ini. Aku sama sekali tidak terlihat seperti simpanan para bos, sangat normal menurutku. Apa Anda sudah membuat janji? Dia bertanya sopan. Sejujurnya tidak, saya hanya akan mengantarkan barang pesanan untuk Emer Andrew. Davia Mahendra ingin memastikan barang ini sampai ke tujuannya dengan selamat. Aku menunjukkan tas kertas yang ada di tanganku. Baiklah, tunggu sebentar. Dia tersenyum profesional. Tentu saja menjadi asisten seorang arsitek kenamaan, haruslah disertai kewaspadaan tingkat tinggi. Sepertinya dia menghubungi bosnya lewat intercom, sebelum akhirnya bangkit dari kursi. Dia menyuruhku mengikutinya, menuju pintu besar di seberang meja. Lydia membimbingku untuk duduk di deretan sofa nyaman ruangan itu. Dia juga mengambilkan sebotol air mineral dari dalam lemari pendingin, begitu aku memaksa tak ingin minta yang lain. Dia memintaku untuk menunggu sebentar, ketika matanya melirik pada sang bos yang kelihatannya masih sibuk menandatangani berkas. Jadi dia bukan orang asli Indonesia ya? Tepatnya dia seperti peranakan. Suasana kantornya sangat maskulin tapi terkesan tidak kaku. Ya tentu saja karena dia seorang arsitek kenamaan, maka desain kantornya haruslah yang terbaik. Dari sana benar-benar dapat dilihat suasana kota Jakarta dengan gedung pencakar langitnya. Suasana di malam hari di sana, pasti akan sangat indah dengan lampu warna-warni. Tapi ngeri juga melihat semua pemandangan dari ketinggian itu, dari balik dinding kaca tebal. Maaf membuat Anda menunggu lama, sapanya ramah dengan logat yang masih agak kaku. Dia tersenyum, dan hendak mengulurkan tangan. Tapi aku cepat-cepat menangkupkan kedua tangan di depan dada, dan kelihatannya dia maklum akan hal itu. Jadi apa yang Davia pesan untukku? Pria itu kini sudah duduk di seberang dengan elegan. Aku menyodorkan tas kertas yang berisi pesanan Davia. Dengan gerak elegan dia membuka kotak itu lalu tersenyum lembut. Ini sangat indah. Alhamdulillah jika Anda menyukainya. Kalau begitu saya permisi dulu. Aku merasa lega karena tugasku selesai. Tentu saja aku tidak ingin berlama-lama, hanya berdua dengan orang yang tidak aku kenal. Terima kasih karena sudah mengantarkan barang ini kemari. Tapi sejujurnya saya agak tidak suka dengan perhatian gadis itu pada saya. Nada dingin keluar dari ucapannya, hingga membuatku terkejut. Aku mengurungkan niat untuk beranjak dari kursi, dan berusaha mencerna ucapannya. Maaf. Aku melihatnya memasukkan kembali jas dan korsase ke dalam tas. Sepertinya dia tak ingin lama-lama memandang dua benda hasil rancanganku itu, rasanya membuat hatiku sedikit ngilu. Bisakah kamu menerima barang ini kembali? Maaf. Tapi ini dipesan untuk Anda. Jika tidak suka, itu tanggung jawab Anda dan si pengirim.
Apa yang dipikirkan pria ini hingga menolak pemberian mahal, dan dari seorang gadis cantik pula? Apa dia memikirkan, jika aku juga agak tersinggung karena dia menolak barang rancanganku? Well, aku sadar bahwa pengusaha sepertinya, pastilah sudah terbiasa membeli segala macam kebutuhannya dengan barang-barang bermerek. Tapi bukan begitu caranya. Davia, mengapa kamu memilih tempat yang salah? Tapi saya akan semakin merasa bersalah padanya. Saya tidak ingin dia memiliki perasaan lebih. Entah mengapa ucapannya terasa begitu pedih dan penuh penderitaan. Memangnya apa yang salah dengannya? Jika aku perhatikan lagi, mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Saya selalu menganggapnya hanya sebagai teman, tidak lebih. Dia pikir saya akan datang ke pertunangan itu, tapi saya tidak bisa. Sungguh. Dia menyorongkan tas kertas itu ke arahku. Aku sudah menerima uang pembayaran penuh dari Davia, dan rasanya sangat tidak etis jika aku pun harus mengecewakannya. Apakah dia sedang curhat padaku? Bahkan aku tidak begitu mengenal sosok Davia, kecuali karena dia seorang putri pejabat dan menjadi salah satu langganan. Dia gadis yang sangat cantik, seorang pemilik restoran ternama. Meski kesuksesannya tidak bisa lepas dari nama besar sang ayah. Kenapa? Tanyaku ingin tahu. Astaga, sungguh aku ini tidak tahu malu. Karena saya tidak menyukai wanita. Astagfirullah, aku mencoba menenangkan detak jantungku yang meliar. Ini pasti bencana besar jika Davia tahu semua ini, padahal dia pasti berharap banyak dari lelaki ini. Tapi mengapa pria ini malah memberitahuku mengenai orientasi tidak normalnya padaku? Apa hubungannya denganku? Bukankah kami baru saling mengenal? Tidak etis rasanya membuka rahasia sendiri kepada orang asing, yang belum tentu bisa dipercaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.